Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi untuk mata kuliah nutrisi dan teknologi pakan ikan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian khusus untuk bidang budidaya perikanan yang terdistribusi pada semester 4 program studi Diploma 3 Budidaya Perikanan. Pada pertemuan kali ini, ruang lingkup materi nutrisi dan teknologi pakan ikan. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita diskusikan atau dibahas pada semester 4 kali ini. Yang pertama menyangkut tentang manajemen pemberian pakan baik pada ikan ataupun udang. Kemudian untuk materi yang kedua, pokok bahasan yang kedua adalah kebutuhan nutrisi ikan dan udang selama proses budidaya. Kemudian materi yang ketiga, pokok bahasan yang ketiga adalah bahan baku untuk penyusunan atau pembuatan pakan ikan ataupun udang. Sedangkan materi yang keempat adalah mekanisasi peralatan untuk pembuatan pakan ikan. Jadi pada pokok bahasan yang keempat ini nanti akan diperkenalkan alat-alat atau peralatan yang dipergunakan untuk pembuatan pakan ikan meliputi mesin hammer mill, dish mill, sampai nanti extruder ataupun pencetak pakan dan pengering. Kemudian materi yang kelima adalah formulasi pakan atau menyusun komposisi untuk pembuatan pakan ikan yang nantinya disesuaikan dengan kebutuhan dari ikan yang dibudidayakan. Baik itu ikan karnivora, herbivora, ataupun omnivora. Kemudian materi yang keenam adalah kita akan mendiskusikan tentang proses pembuatan pakan ikan. Mulai dari penyediaan bahan, kemudian pengolahan bahan baku atau bahan pembuatan pakan ikan, penentuan kualitas bahan baku pakan ikan, kemudian melakukan formulasi, pencampuran, pencetakan, hingga pengemasan. Sedangkan materi yang terakhir adalah melakukan pengujian kualitas pakan yang telah dibuat, yang meliputi uji fisika, kemudian uji kimiawi ataupun proksimat, dan uji biologi. Uji biologi ini untuk menentukan nilai ubah pakan atau nilai konversi pakan serta kecernaan protein dari pakan yang dibuat. Baik, kita masuk ke materi yang pertama terkait dengan manajemen pemberian pakan. Istilah manajemen mungkin sudah familiar ya, sudah cukup dikenal karena di mata kuliah pengantar ilmu perikanan, mata kuliah dasar-dasar manajemen, pasti sudah dikenal ataupun disampaikan terkait dengan pengertian dari manajemen. Berikut ini ada beberapa pendapat para ahli terkait dengan pengertian manajemen. Yang pertama adalah menurut Profesor Oey yang mengemukakan bahwa manajemen merupakan ilmu serta seni untuk mengkoordinasikan tenaga manusia, juga mengawasinya, menggunakan bantuan alat. Semua ini dilakukan demi meraih tujuan akhir yang sudah ditetapkan. Jadi kata manajemen di sini mengandung arti seni ya, gaya yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Kemudian pendapat dari Hasibuan ya, yang mengemukakan bahwa manajemen adalah sebuah seni atau ilmu untuk mengatur dan memproses sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Sumber-sumber tersebut diproses dan diatur demi mencapai tujuan tertentu.
Nah, kemudian yang berikutnya menurut Andrew ya, yang mengemukakan bahwa manajemen merupakan kegiatan untuk merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, mengendalikan, menempatkan, memberi motivasi, komunikasi, dan mengambil keputusan. Terus yang terakhir, manajemen menurut Milet, yaitu manajemen sebagai sebuah proses kepemimpinan untuk melancarkan pekerjaan yang dilakukan. Proses ini dilakukan dengan mengorganisir dengan cara formal orang-orang yang ada di dalamnya dan menjadikannya sebagai kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, apa hubungannya pengertian atau pemahaman manajemen ini dengan manajemen pemberian pakan pada kegiatan budidaya ikan ataupun budidaya udang atau komoditas perikanan yang lainnya? Jadi manajemen ini tidak terlepas dari komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam pemberian pakan ikan. Nah, terkait dengan tujuan akhir dari pemberian pakan pada ikan ataupun udang adalah bagaimana pakan yang diberikan pada ikan dan udang tersebut itu memberikan dampak yang positif baik secara biologis ataupun secara ekonomis bagi kegiatan budidaya yang dilakukan. Nah, dalam kegiatan pemberian pakan tersebut pasti melibatkan unsur berbagai sumber daya, baik itu sumber daya manusia, bahan, ataupun peralatan. Maka ini akan menentukan keberhasilan dari proses budidaya ataupun ketercapaian dari keberhasilan pemberian pakan atau manajemen pemberian pakan. Hasil akhir dari kegiatan manajemen pemberian pakan yang baik adalah menghasilkan nilai konversi pakan ataupun efisiensi pakan yang baik, kemudian menghasilkan pertumbuhan ikan yang baik, kemudian juga menjadikan ikan menjadi sehat dan lingkungan ataupun media budidaya, dalam hal ini kualitas airnya terjaga dengan baik. Kemudian istilah pakan. Apa itu pakan? Pakan adalah makanan yang diberikan kepada hewan non-manusia. Hewan-hewan yang diberikan pakan biasanya merupakan hewan yang berada dalam kendali manusia atau dalam lingkungan pemeliharaan ataupun budidaya. Dan kelangsungan hidupnya dipengaruhi oleh manusia. Jadi ketergantungan baik buruknya kesehatan bahkan kelangsungan hidup ikan atau hewan yang dipelihara itu sangat ditentukan oleh manusia yang memeliharanya. Seperti hewan domestik ataupun satwa liar yang dirawat oleh manusia ataupun dalam pemeliharaan manusia. Pengertian lain dari pakan yang dikemukakan Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah yaitu bahwa pakan adalah bahan makanan tunggal ataupun campuran. Jadi pakan ini bisa bersifat tunggal satu jenis maksudnya ataupun campuran ya, campuran dari beberapa jenis bahan. Baik yang diolah maupun yang tidak diolah. Nah, yang pakan yang dimaksud dengan pakan yang diolah itu contohnya ya kayak pakan ikan. Ya, pakan ikan itu pakan olahannya ya dalam bentuk pakan buatan. Baik itu dalam bentuk crumble, pellet, ataupun pasta dan sebagainya. Sedangkan pakan yang tidak diolah itu biasanya dalam bentuk segar. Bisa dari limbah pertanian ataupun limbah peternakan itu biasanya tidak diolah dan diberikan langsung kepada hewan ataupun ikan peliharaan. Pakan yang diberikan pada hewan untuk kelangsungan hidup, ya untuk bereproduksi dan berkembang biak. Kemudian pengertian lain yang juga harus dipahami dalam manajemen pemberian pakan adalah terkait dengan pakan yang berkualitas. Apa yang dimaksud dengan pakan yang berkualitas? Pakan yang berkualitas adalah pakan yang baik dan berkualitas harus memenuhi persyaratan mutu. Baik itu mencakup kualitas nutrisi, kualitas teknis, keamanan pakan,
dan nilai bioekonomis penggunaan pakan. Jadi persyaratan mutu yang dimaksud itu baik itu nilai nutrisinya, nilai nutrisi yang terkandung dalam pakan tersebut. Ya, di antaranya adalah kandungan proteinnya, nilai asam aminonya, karbohidrat, kandungan lemaknya, dan sebagainya. Kemudian kualitas teknis. Kualitas teknis ini ada beberapa hal yang menentukan kualitas secara teknis. Baik itu dari bentuknya, jadi bentuknya, kemudian daya apungnya, dan sebagainya. Sedangkan keamanan pakan, ya keamanan pakan di sini, keamanan pakan merupakan bagian dari keamanan pangan karena pakan merupakan salah satu mata rantai awal dari keseluruhan mata rantai makanan. Jadi, pakan yang diberikan itu harus aman untuk dikonsumsi oleh ikan, yang pada akhirnya ikan yang dikonsumsi itu aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Jadi keamanan pangan yang dimaksud adalah pakan yang diberikan itu harus bebas dari cemaran. Cemaran itu baik secara biologi, oleh virus, oleh bakteri yang pada saat itu terkontaminasi pada pakan, kemudian pakan tersebut dimakan oleh ikan, kemudian itu menjadi perantara untuk berpindah sehingga menjadikan dampak negatif atau berpengaruh buruk pada manusia yang memakannya. Jadi keamanan pakan ini memastikan bahwa pakan yang diberikan pada ikan peliharaan itu bebas dari faktor biologi yang negatif, yaitu bakteri, virus, ataupun jamur yang menyebabkan ikan menjadi perantara, menyebabkan penyakit pada manusia yang memakannya. Keamanan pakan juga bahwa pakan yang diberikan pada ikan ataupun udang yang dipelihara itu harus bebas dari logam berat. Jadi harus bebas uji, ya harus diuji bahwa pakan itu terhindar dari kontaminan logam berat seperti PB, ya, timbal, tembaga, CU, Hg, dan sebagainya. Kemudian itu terkait dengan keamanan pakan. Jadi pakan itu harus benar-benar bebas dari senyawa-senyawa yang membahayakan. Pakan juga diberikan itu tidak boleh mengandung antibiotik, chloramphenicol misalnya. Itu juga harus bebas dari antibiotik pada pakan yang akan diberikan pada ikan yang dipelihara. Kemudian terkait dengan kualitas pakan itu harus bernilai bioekonomis. Apa yang dimaksud dengan nilai bioekonomis? Yaitu pakan merupakan tingkat kemanfaatannya. Jadi pakan yang diberikan itu harus memiliki nilai ubah yang baik. Baik itu hewan ternak, peliharaan, ataupun ikan dalam hal ini, secara biologis harus mampu memacu pertumbuhan. Jadi pakan yang baik itu akan dapat memacu pertumbuhan dan berdampak kesehatan bagi ikan yang dipelihara. Kemanfaatan secara ekonomis sudah pasti bahwa pakan yang diberikan pada ikan itu harus seminimal mungkin ditekan biayanya atau memberikan harga yang murah untuk menghasilkan per kilogram berat atau per kilogram bobot biomasa ikan yang ataupun udang yang dipelihara. Ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam manajemen pemberian pakan. Mengapa pemberian pakan atau manajemen pemberian pakan ini penting diperhatikan? Kita ketahui bahwa 70 sampai 80% biaya operasional budidaya ikan ataupun udang itu diperuntukkan untuk penyediaan pakan. Contohnya seperti ini, bahwa untuk menghasilkan 1 ton ikan ataupun
udang gitu, diperlukan pembiayaan selama pemeliharaan itu selama 4 bulan masa pemeliharaan, misalnya diperlukan biaya 100 juta rupiah. Maka dari komponen yang dikeluarkan untuk menghasilkan ikan ataupun udang dengan biaya 100 juta untuk menghasilkan 1 ton ikan ataupun udang tersebut, maka 70 juta sampai 80 juta tersebut dipergunakan untuk membeli pakan. Jadi bisa dibayangkan bahwa kalau manajemen pemberian pakan tidak dilakukan dengan baik, maka akan melakukan pemborosan sehingga pembekakan pembiayaan untuk menghasilkan biomasa udang ataupun ikan itu sangat besar. Sedangkan komponen yang lainnya, ya untuk pembelian bibit, untuk pembelian obat-obatan, biaya tenaga kerja, biaya listrik, itu hanya memerlukan 30% sampai 20% saja dari biaya operasional dalam budidaya ikan ataupun udang. Jadi, manajemen pemberian pakan sangat penting diperhatikan. Manajemen pemberian pakan yang buruk akan berdampak pada biaya operasional yang sangat tinggi, dan itu bisa memunculkan kerugian yang sangat besar pada saat terjadi kegagalan dalam manajemen pemberian pakan ataupun budidaya ikan. Manajemen pemberian pakan juga ditujukan untuk meningkatkan nilai ubah ataupun konversi serta efisiensi pemberian pakan. Apa yang dimaksud dengan nilai ubah ataupun konversi pemberian pakan? Konversi pemberian pakan ini adalah jumlah pakan yang diperlukan atau jumlah kilogram pakan yang diperlukan untuk menaikkan bobot ikan ataupun udang yang dipelihara per kilogramnya seperti itu. Jadi contohnya adalah kalau kita mendapatkan nilai konversi pakan itu nilainya 1, itu menunjukkan bahwa setiap kilogram pakan yang diberikan itu akan mampu meningkatkan bobot ikan itu seberat 1 kilogram. Tetapi kalau nilai konversi pakannya itu 1,5 ataupun 2 yang diperoleh, itu menunjukkan untuk meningkatkan per kilogram bobot tubuh ikan atau biomasa ikan ataupun udang yang dipelihara diperlukan 1,5 kilogram pakan atau 2 kilogram pakan. Jadi semakin rendah nilai konversinya, itu akan semakin baik. Kemudian yang berikutnya dalam manajemen pemberian pakan, kenapa itu sangat penting diperhatikan? Manajemen pemberian pakan yang baik akan meningkatkan pertumbuhan, akan meningkatkan kesehatan, kemudian meningkatkan sintasan ataupun kelulusan hidup ikan ataupun udang yang dipelihara. Nah, bagaimana manajemen pemberian pakan bisa memberikan pertumbuhan, kesehatan, dan sintasan yang baik bagi ikan ataupun udang yang dipelihara? Maka yang harus diperhatikan adalah penyesuaian jenis, penyesuaian jumlah, penyesuaian cara waktu pemberian pakan. Karena pada saat pemberian pakan itu melebihi dari kebutuhan harian dari yang diperlukan oleh ikan, itu akan menyebabkan daya cerna, kemampuan ikan untuk mencerna makanannya itu akan berkurang. Sehingga pakan yang diberikan pada akhirnya akan terbuang sia-sia, menjadi kotoran, dan itu akan berdampak pada banyaknya pakan yang diberikan tetapi nilai konversinya akan menjadi rendah. Nah, dampak yang lainnya adalah bagi lingkungan. Ya, bagi lingkungan adalah terjadinya penumpukan bahan organik baik itu dari sisa pakan ataupun dari sisa kotoran. Sehingga itu akan mengakibatkan penurunan kondisi kualitas air. Jadi, manajemen pemberian pakan akan juga berpengaruh terhadap kemampuan
air atau mempertahankan kualitas air dalam kondisi baik. Jadi kualitas pakan, manajemen pemberian pakan akan juga berpengaruh terhadap kualitas air menjadi baik ataupun menjadi buruk. Nah, berikut ini adalah ada beberapa komponen yang harus diperhatikan ya, terkait dengan manajemen pemberian pakan. Yang pertama adalah jenis pakan yang akan diberikan. Jadi jenis pakan ada beberapa macam, ya, nanti harus disesuaikan dengan kebutuhan ikan, jenis ikan yang dipelihara, ada ikan yang bersifat karnivora, ada yang bersifat herbivora, ada yang bersifat omnivora. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah dosis pemberian pakan. Jadi dosis pemberian pakan menunjukkan takaran ataupun jumlah pakan yang diberikan atau yang dibutuhkan setiap harinya. Jadi itu harus diperhatikan. Yang ketiga adalah frekuensi pemberian pakan. Ini terkait dengan kebutuhan atau berapa kali pakan itu, jatah pakan harian yang telah ditentukan berdasarkan bobot dosis pemberian pakan gitu. Kemudian itu akan baiknya diberikan berapa kali dalam satu hari. Ini juga akan memperhatikan ukuran ikan, jenis dan sifat kebiasaan makan ikan, serta umur ikan. Kemudian poin yang keempat yang harus diperhatikan adalah cara pemberian pakan. Nah, cara pemberian pakan juga akan sangat menentukan dari nilai ubah terkait dengan keberhasilan manajemen pemberian pakan. Jadi cara pemberian pakan ini ada secara manual, ada menggunakan peralatan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah waktu pemberian pakan. Nah, waktu pemberian pakan ini mempertimbangkan kebiasaan dari makan ikan. Ada ikan yang bersifat nokturnal ya ataupun aktif pada malam hari. Maka porsi pemberian pakan biasanya akan diberikan lebih banyak pada malam hari. Kemudian berdasarkan kondisi ya, kondisi saluran pencernaan. Ada ikan yang terkait dengan waktu pemberian pakan itu terkait dengan waktu pagi, siang, sore ataupun malam hari. Itu yang harus diperhatikan dalam manajemen atau pemberian pakan ikan ataupun udang. Nah, berikut adalah terkait dengan jenis pakannya. Jadi jenis pakan itu dikenal kalau dalam budidaya ikan ada dua jenis, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Ya. Nah, pakan alami ini adalah pakan yang tersedia secara alami di alam. Biasanya berupa fitoplankton ataupun zooplankton ataupun jenis-jenis annelida, ya cacing-cacingan, krustasea dan sebagainya. Itu untuk pakan alami. Sedangkan pakan buatan itu adalah campuran dari berbagai bahan, kemudian diolah, kemudian dibentuk berdasarkan kebutuhan ataupun keinginan dari si pembudidaya. Nah, untuk pakan buatan itu ada dua jenis, gitu. Ada pakan tiga jenis ya, tiga jenis. Ada pakan terapung, kemudian pakan melayang, dan ada pakan tenggelam. Yang dimaksud dengan pakan terapung adalah pakan yang pada saat ditebar ke air ataupun diberikan pada ikan, dia akan mengapung di permukaan air. Itu pakan terapung. Sedangkan pakan yang melayang pada saat diberikan ataupun diberikan pada ikan ke permukaan air, maka pakan tersebut itu akan tenggelam mengisi kolom air dan dia tidak akan langsung jatuh ke dasar media pemeliharaan, baik itu kolam ataupun keramba. Sedangkan pakan tenggelam
itu pada saat diberikan, dilemparkan, kemasukan ke air, dia akan langsung tenggelam dan akan berada langsung ke dasar media pemeliharaan, baik itu di kolam ataupun di karamba. Nah, pemberian pakan terapung, pemberian pakan melayang ataupun pakan tenggelam, ini memperhatikan dari kebiasaan ikan yang dipelihara. Karena ikan yang dipelihara itu ada yang memiliki kebiasaan makan di permukaan. Ya, kebiasaan makan di permukaan. Contoh ikan tersebut ya ikan mas, kemudian ikan koi, ikan jelawat, gitu. Nah, jadi umumnya dia akan hidup di daerah dan makan di permukaan. Kemudian ada pakan yang melayang. Nah, pakan melayang ini diberikan pada ikan-ikan yang kebiasaan hidupnya dan kebiasaan mencari makannya itu di kolom air. Dia tidak di permukaan, juga tidak di dasar. Biasanya jenis pakan melayang ini diberikan pada ikan budidaya, ya contohnya adalah bandeng. Ya, bandeng itu sifat makannya itu eh, untuk pakan-pakan yang melayang itu lebih diutamakan. Kemudian pakan tenggelam. Nah, pakan tenggelam ini ditujukan pada organisme akuatik ataupun hewan peliharaan, udang ataupun ikan yang pada dasarnya lebih cenderung mencari makan di dasar perairan. Udang umumnya diberikan pakan tenggelam karena lebih cenderung hidup di dasar perairan, terutama untuk udang komersial itu adalah udang windu. Jadi pakan udang itu umumnya adalah menggunakan pakan tenggelam. Kemudian terkait dengan pakan buatan, ya ada beberapa jenis atau bentuk pakan buatan. Ada dalam bentuk pakan cair, kemudian dalam bentuk pasta, kemudian ada bentuk powder ataupun tepung, ada dalam bentuk crumble ataupun remah, ada dalam bentuk pellet, ada dalam bentuk kapsul ataupun lempengan. Nah, jenis-jenis pakan tersebut, ya, jenis pakan tersebut itu diperuntukkan ataupun dipergunakan berdasarkan eh, pertumbuhan dan ukuran ikan yang dipelihara. Contohnya adalah pakan dalam bentuk powder ataupun dalam bentuk tepung ya. Nah, dalam bentuk tepung ini eh, itu biasanya diberikan untuk ikan berukuran kecil ataupun anakan ya, dalam bentuk anak-anak ikan gitu. Sedangkan dalam pasta demikian juga pasta. Sedangkan pakan dalam bentuk cair liquid itu biasanya pakan yang ditambahkan, dicampurkan ke dalam pakan baik itu pelet ataupun lainnya. Umumnya seperti itu. Kemudian dalam manajemen pemberian pakan, nah, jenis pakan itu harus disesuaikan dengan jenis ikan yang dipelihara. Jadi kebutuhan ikan yang dipelihara itu ada ikan yang karnivora yang umumnya akan lebih baik jika komposisi pakan buatan itu bersumber dari jenis protein hewani. Sedangkan untuk jenis ikan herbivora yang lebih cenderung memakan ataupun mengkonsumsi dari protein bahan-bahan nabati, maka komposisi pakan yang akan lebih baik adalah pakan dari bersumber dari nabati. Kemudian kesesuaian pakan juga harus mempertimbangkan perkembangan ataupun pertumbuhan ikan berdasarkan umur ikan yang dipelihara. Jadi terkait dengan kesesuaian pakan yang diberikan yang berhubungan dengan umur ikan, bahwa ikan yang berukuran kecil itu memerlukan kebutuhan pakan yang lebih banyak, ya. Bisa mencapai 100% dari bobot biomas atau bobot rata-rata ikan yang dipelihara. Dan umumnya ikan-ikan kecil memiliki
kebutuhan pakan yang lebih banyak persatuan berat tubuhnya, kemudian dengan frekuensi pemberian pakan yang lebih banyak. Jadi untuk ikan-ikan kecil dapat diberikan pakan bahkan mencapai 10 kali, 8 kali, atau 7 kali gitu per harinya. Kemudian dosisnya juga bisa lebih besar, bisa sampai 10%, 100% gitu, tergantung dari umur. Ya, umur larva, umur benih, dan sebagainya. Nah, pemberian pakan buatan atau pakan buatan tadi sudah disinggung di atas bahwa pakan buatan adalah kombinasi beberapa bahan baku pakan yang dibuat melalui suatu proses sehingga dapat dikonsumsi oleh ikan. Jadi bahan-bahan yang digunakan itu disusun sedemikian rupa dengan mempertimbangkan jenis ikan yang dipelihara. Jenis ikan-ikan karnivor tadi sudah dikemukakan di atas itu lebih banyak, akan lebih baik komposisi penyusun pakan buatan tersebut berasal dari protein atau bahan-bahan hewani untuk ikan karnivor. Sedangkan untuk ikan-ikan herbivora seperti grass carp, kemudian ikan kaloi ataupun sejenisnya, yaitu ikan yang mengkonsumsi secara alami pakan dari tumbuh-tumbuhan, maka komposisi pakan untuk pembuat pakan buatannya itu lebih banyak bersumber dari protein nabati, baik itu dari kedelai, dari jagung, dan sebagainya. Sedangkan untuk ikan-ikan karnivor lebih banyak dipergunakan dari bahan-bahan hewani seperti tepung ikan, tepung bekicot, dan sebagainya. Nah, berdasarkan jenis pakan tadi di atas sudah dikemukakan bahwa ada yang berbentuk cair, dalam bentuk pasta, dalam bentuk tepung, kapsul, dalam bentuk remah, ataupun pelet. Untuk ukuran pelet juga berbagai jenis ukuran, dari ukuran kecil sampai ukuran besar yang diperuntukkan baik untuk benih, masa pembesaran, ataupun untuk indukan. Kemudian jenis pakan tadi juga sudah dikemukakan, ada jenis yang terapung, itu pada saat diberikan maka dia akan mengapung dalam waktu yang cukup lama di permukaan. Sedangkan untuk pakan yang melayang, itu pada saat diberikan kepada ikan, dia akan langsung turun di bawah permukaan air. Dia akan melayang-layang di kolom air. Nah, ini ditujukan pada ikan-ikan yang memiliki kebiasaan makan tidak di dasar juga tidak di permukaan. Tadi sudah diberikan contoh jenis ikan seperti ini diantaranya adalah ikan bandeng. Sedangkan untuk pakan tenggelam itu diperuntukkan untuk ikan-ikan yang secara umum kebiasaan mencari makannya di dasar kolam. Seperti udang, tadi sudah diberikan contoh, udang, kepiting adalah jenis-jenis pakan yang cocok adalah pakan tenggelam. Kemudian jenis pakan ikan buatan berdasarkan tahapan budidaya. Nah, tadi bahwa ada tahapan pembenihan. Nah, untuk tahapan pembenihan biasanya pada pasca atau pos larva gitu, setelah kuning telur habis, maka dalam fase pembenihan gitu, ikan-ikan larva ataupun pos larva itu diberikan pakan alami. Jadi pakan alami. Nah, kemudian untuk menunjang ketersediaan pakan alami, kalau pakan alami tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, maka diberikan pakan dalam bentuk tepung, ya, dalam bentuk tepung ataupun powder, ya. Nah, untuk fase pendederan baru bisa digunakan pakan buatan yang lebih besar, ataupun kalau menggunakan pakan alami jenis cacing-cacingan, ya. Biasanya cacing to be fed itu adalah pakan yang favorit untuk dipergunakan bagi ikan di fase pendederan. Tapi untuk
pakan buatan biasanya menggunakan pakan dengan ukuran yang kecil. Sedangkan pasti pembesaran itu menggunakan pakan-pakan berukuran besar, ya bisa rata-rata 3 milimeter gitu ya, ataupun lebih besar dari itu. Demikian juga untuk fase pemeliharaan indukan yang ditujukan untuk memacu perkembangan gonad. Nah, biasanya untuk fase pemeliharaan indukan itu sangat diperhatikan kandungan nutrisi dan nilai protein yang terkandung dalam pakan. Itu umumnya di atas 35% ataupun di atas 40%. Nah, kemudian berikutnya adalah yang harus diperhatikan dalam manajemen pemberian pakan, yaitu terkait dengan dosis dan frekuensi pemberian pakan. Nah, apa itu dosis pakan ataupun feeding rate? Dosis pakan merupakan takaran ataupun jumlah persentase pakan harian yang dibutuhkan per satuan bobot populasi. Atau istilah lain yang dikemukakan oleh Savitri bahwa feeding rate adalah jumlah pakan yang diberikan setiap hari pada ikan ataupun udang dan dihitung berdasarkan biomasa. Nah, contohnya seperti tabel di sebelah kanan ini ataupun di bawah ini ya. Ini sudah ditetapkan gitu ya sebagai contoh gitu bahwa dosis pakan itu kalau untuk kakap putih ya, untuk ukuran ikan dengan berat 5 sampai 20 gram per ekor, maka dosis pemberian pakannya 2 sampai 4% per bobot biomasa. Sedangkan untuk ikan dengan berat 20 sampai 100 gram per ekor, dia akan lebih kecil. Persentase atau dosis pemberian pakannya yaitu 1,5 sampai 2% saja per harinya. Sedangkan untuk ukuran yang lebih besar, 100 sampai 200 gram, dosis ataupun persentase pemberian pakannya juga akan lebih kecil, yaitu 1,2 sampai 1,5% per harinya. Diikuti dengan yang 200 sampai 300 gram per ekor, maka pemberian pakannya per hari 1 sampai 1,2% dan akan lebih kecil jika berat per ekornya lebih dari 300 gram, maka dosis pemberian pakan atau persentase pemberian pakannya 0,8 sampai 1% saja setiap harinya. Nah, kalau tabel yang di atas ini terkait dengan untuk ikan nila ataupun ikan lele. Ini bisa diperhatikan bahwa jika berat ikan, ini ukuran benih, gitu ya, ukuran benih 0 sampai 5 gram, maka pemberian pakannya 8 sampai 4 kali per hari. Nah, kemudian kalau beratnya 5 sampai 30 gram, maka pemberian pakannya 5 sampai ini terkait dengan frekuensi pemberian pakan ya, terkait dengan frekuensi pemberian pakan. Kalau terkait dengan dosis, ini beberapa referensi bisa dilihat bahwa kisaran pemberian pakannya itu bisa mencapai kalau untuk ukuran pembesaran ya seperti 30 sampai 200 gram ini biasanya dosis pemberian pakannya bisa 3%, 4% per harinya. Dan itu dikalikan dengan bobot biomas. Nah, bagaimana cara menghitung? Ya, menghitung dosis pakan ataupun kebutuhan pakan harian. Nah, ini terdapat rumus ya, rumus untuk menentukan jumlah pakan harian yang diberikan pada ikan yang dipelihara. Cara menghitungnya adalah tentukan dulu bobot biomas ya. Bobot biomasnya adalah mengalikan dengan bobot rata-rata ikan. Jadi per ekornya berapa gram, berapa kilogram, kemudian dikalikan jumlah ikan yang dipelihara saat kita memberikan penyelesaian pakan. Jadi bobot rata-rata ini adalah bobot ikan per ekor. Misalnya,
Jika dari hasil sampling ataupun pengukuran ikan, kita lakukan penimbangan didapatkan rata-rata per ekornya 10 gram, ya, 10 gram. Kemudian jumlah ikan ditebar itu ada 100 ekor, maka berat biomasanya adalah 1000 gram, 1 kilogram berat biomasanya. Tapi kalau berat rata-rata, kalau ikan yang dipelihara itu 10.000 ekor dengan berat rata-rata tadi itu 10 gram, maka bobot biomasnya adalah 100.000 gram atau 100 kilogram. Nah, berapa kebutuhan pakan hariannya? Tinggal dikalikan dengan dosis ataupun persentase pakan yang kita tetapkan. Kalau dalam ini contohnya 3%, maka tadi 100 kilogram dikali 3%, berarti maka kebutuhan pakan hariannya, pakan yang diberikan setiap harinya adalah 3 kilogram untuk 10.000 ekor. Karena bobot biomasnya secara keseluruhan ikan yang dipelihara adalah 100 kilogram. Jadi tinggal dikalikan 100 kilogram dikali dengan 3%, maka akan dapat 3 kilogram. Dan itu diberikan dalam 1 hari atau 24 jam. Jadi, kalau bobot rata-rata ikannya itu 1 kilogram, misalnya, contoh yang kedua adalah 1 kilogram. Sementara ikan yang dipelihara itu ada 1000 ekor, maka 1 kilogram dikali 1000 ekor, maka akan ada 1000 kilogram ataupun 1 ton. Nah, 1000 kilogram dikalikan dosis yang ditetapkan, disesuaikan dengan umur ikan tadi itu, maka diperlukan 3 kali 1000. Maka diperlukan 3% dikali 1000, maka diperlukan setiap hari 30 kilogram. Itu diberikan 1 hari 24 jam. Nah, terkait dengan frekuensi pemberian pakan, hubungannya dengan frekuensi pemberian pakan. Apa yang dimaksud dengan frekuensi pemberian pakan? Adalah jumlah pemberian pakan per satuan waktu. Misalnya, dalam 1 hari diberikan 3 kali. Kadang ada yang menetapkan 2 kali, atau diberikan selama sebanyak 6 kali, 4 kali, dan sebagainya. Nah, seperti yang ada pada tabel di sebelah kanan ini, contohnya ya. Untuk ikan nila, ikan lele yang beratnya tadi itu 200 sampai 600 gram nih misalnya, ini kan diberikan 3 kali. Nah, kalau tadi bobot biomasanya itu 1000 kilogram ataupun 1 ton, ya, maka dikali dengan 3%, pakan hariannya adalah 30 kilogram. Nah, tinggal dalam 1 hari kalau ditetapkan 3 kali bisa dibagi. Apakah pemberian pertama itu 10 kilogram, kemudian pemberian yang kedua itu 10 kilogram lagi, kemudian pemberian yang ketiga itu 10 kilogram lagi. Nah, itu diberikan 30 kilogram 3 kali, diberikan 3 kali sehari dalam waktu 24 jam. Nah, nanti ada hubungannya dengan waktu pemberian pakan. Ya, waktu pemberian pakan. Tapi yang harus dipahami di sini adalah yang pertama terkait dengan penentuan feeding rate atau dosis pakan yang diberikan pada ikan ataupun udang yang dipelihara, yang itu mempertimbangkan bobot biomasa ataupun bobot populasi ikan yang dipelihara. Untuk menentukan bobot biomasa ataupun berat bobot populasi ikan yang dipelihara, caranya adalah mengalihkan berat rata-rata ikan per ekor dengan jumlah ikan yang dipelihara. Nah, kalau sudah mendapatkan bobot biomas populasi, baru untuk menentukan pakan hariannya, jumlah pakan hariannya atau feeding rate, itu dikalikan dengan dosis yang ditetapkan atau persentase pakan harian yang ditetapkan. Kalau ditetapkan itu 4%, ya 4%, maka
bobot biomas dikalikan 4% dan seterusnya. Kemudian untuk frekuensi pemberian pakan, nanti dari total pakan harian yang didapatkan dari perhitungan jumlah pakan harian tinggal dibagi 3, dibagi 2, dibagi 4 gitu, tergantung dari berapa kali pakan itu akan diberikan. Ingat, yang harus diperhatikan frekuensi pemberian pakan itu mempertimbangkan bobot ikan. Jadi seperti tabel yang ada di sebelah kanan ini, untuk ikan yang 5 sampai 30 gram untuk ikan nila dan lele bisa diberikan 5 sampai 4 kali. Kemudian terkait dengan cara dan waktu pemberian pakan. Nah, waktu pemberian pakan itu ya orang mengenal ya bisa jadi dengan dua waktu, yaitu pada pagi hari ataupun sore hari. Tetapi terkait dengan frekuensi pemberian pakan gitu. Untuk waktu pemberian pakan itu bahkan bisa pagi hari, siang hari, sore, bahkan malam hari. Jadi itu akan ada hubungannya, korelasinya antara frekuensi pemberian pakan dengan waktu pemberian pakan. Nah, apakah akan diberikan pagi hari, siang hari, sore, ataupun malam hari? Itu yang menjadi pertimbangannya adalah kebiasaan makan, kemudian kecepatan pencernaan makan dari udang ataupun ikan yang kita pelihara. Contoh, udang karena memiliki lambung semu atau saluran pencernaannya itu sangat pendek sepanjang tubuh udang tersebut sehingga udang akan cepat kenyang. Kemudian juga akan cepat lapar. Nah, maka kalau pakannya itu dosis hariannya sudah ditetapkan kemudian itu diberikan hanya 2 kali sehari, maka pemberian pakan itu akan berlebihan. Jatah pertama dan jatah kedua itu akan melebihi dari kemampuan udang untuk mencernanya. Makanya dalam usaha budidaya udang, biasanya diterapkan pemberian pakan itu 4 bahkan sampai 6 kali per hari atau 1 kali 24 jam. Dengan rentang waktu setiap 4 jam diberi makan, setiap 4 jam diberikan pakan, seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena udang akan cepat kenyang karena lambungnya sangat kecil, kemudian saluran pencernaannya sangat pendek, dia akan cepat kenyang dan dia akan cepat lapar. Jadi dalam waktu 4 jam, dia akan lapar kembali dan dia mendapatkan jatah makanan pada periode berikutnya. Kira-kira seperti itu. Tetapi untuk ikan-ikan yang memiliki lambung lebih besar, biasanya frekuensi pemberian pakannya lebih sedikit. Bisa hanya 2 kali, bisa hanya 4 kali, atau bahkan 3 kali, seperti itu. Nah, kemudian pemberian pakan seperti ikan lele, itu karena lebih aktif pada sore hari ataupun malam hari, biasanya persentase dari 3 kali pemberian pakan, maka porsi yang ketiga pada malam hari itu akan diberikan lebih banyak. Contohnya seperti ini. Jika pemberian pakan harian itu memerlukan pakan hariannya itu 100 kilogram, maka pemberian pakan pada pagi hari atau menjelang siang itu bisa diberikan 20 kilogram, kemudian pada sore hari bisa diberikan 20 kilogram ataupun 30 kilogram, gitu. Maka pada malam harinya bisa diberikan 30 kilogram ataupun 40 kilogram, gitu. Jadi pada malam hari diberikan porsi yang lebih banyak, gitu. Karena apa? Karena ikan lele dia akan lebih aktif makan pada malam hari. Jadi itu terkait dengan waktu pemberian pakan. Nah, kemudian nanti ada beberapa hal yang diperhatikan terkait dengan cara pemberian pakan. Nah, cara pemberian pakan ada 2 yang dikenal secara manual. Nah, secara manual ini yang dimaksud adalah kita memberikan pakan itu secara langsung menggunakan tangan seperti itu dengan cara ditebar secara merata. Ditebar secara merata di permukaan kolam ataupun permukaan tambak.
Ada juga pemberian untuk ikan-ikan tertentu, terutama lele misalnya, benih lele ukuran kecil itu pada titik tertentu, seperti itu, di satu titik. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian cara yang lain adalah menggunakan alat. Nah, penggunaan alat ini banyak jenis gitu, ada yang auto feeder, jadi secara otomatis gitu di-setel mengenai waktu-waktu pemberian pakannya, ada juga menggunakan sistem kontrol, menggunakan IT. Sekarang sudah punya, pemberian pakan seperti itu. Nah, nanti yang harus diperhatikan cara pemberian pakan, itu nanti dalam untuk tambak udang khususnya, itu akan dievaluasi. Evaluasi apakah, terkait dengan nafsu makan ikan, kemudian, faktor-faktor kualitas air yang mempengaruhi nafsu makan ikan, ada tidaknya sisa pakan, kemudian, kurang atau tidaknya setiap frekuensi pemberian pakan, waktu pemberian pakan. Nah, itu nanti akan disesuaikan. Biasanya kalau jatah pagi hari itu dia 3 kilogram misalnya, tahu-tahu setengah jam ataupun 1 jam sebelum pemberian pakan, cek ancau biasanya di udang itu ternyata habis gitu, nah itu biasanya akan ditambahkan. Itu akan lebih detail kita akan bahas pada sesi pertemuan berikutnya. Baik, saya kira itu untuk materi yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Ini ada evaluasi terkait dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Silakan dikerjakan pada kertas folio bergaris, kemudian nanti dikumpulkan. Namun sebelum dikumpulkan dalam bentuk fisiknya, silakan di-scan ataupun difoto dan dikirim melalui email ataupun WhatsApp pribadi Pak Budi. Ada 8 komponen pertanyaan yang silakan Anda kerjakan. Yang pertama adalah jelaskan pentingnya manajemen pakan dalam budidaya ikan dan udang. Kemudian yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan keamanan pakan. Kemudian yang ketiga adalah jelaskan yang dimaksud nilai bioekonomis pakan. Kemudian yang empat, jelaskan yang dimaksud dengan nilai ubah ataupun konversi pakan. Kemudian yang kelima, jelaskan yang dimaksud pakan alami dan pakan buatan. Perbedaannya itu apa? Yang keenam adalah sebutkan dan jelaskan komponen-komponen yang harus dipertimbangkan ataupun diperhatikan dalam manajemen pemberian pakan. Dan yang ketujuh adalah jelaskan bagaimana menentukan feeding rate ataupun pakan harian ikan ataupun udang. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, jelaskan keunggulan serta kelemahan dari pemberian pakan secara manual dan menggunakan alat. Saya tambahkan sebelumnya ya, terkait dengan pemberian pakan manual ya. Keunggulannya adalah kita bisa mengontrol, kita bisa memperhatikan gitu ya. Pada saat kita berikan pakan ikan gitu, kita tidak berikan secara langsung sehingga kita bisa kontrol. Pada saat ikan tidak memiliki nafsu makan yang baik, kita bisa tahan, kita tidak berikan pakan itu secara keseluruhan. Nah, itu keunggulan. Hanya kelemahannya adalah kita memerlukan waktu. Ya, perlu tenaga seperti itu. Kadang juga diganggu oleh cuaca. Untuk tambak dengan areal yang lebih luas itu kelemahannya di situ. Biasanya operator itu akan ogah-ogahan, enggan akan turun memberikan pakan. Sedangkan untuk yang pakan menggunakan alat ataupun auto feeder itu akan otomatis pemberian pakan akan terjadwal sesuai dengan waktu yang diberikan. Hanya kelemahannya adalah tidak bisa mengontrol terkait dengan jika terjadi penurunan nafsu makan ikan, ya penurunan nafsu makan ikan, maka pakan akan tetap diberikan sesuai dengan jatah yang diberikan sesuai dengan timeline ataupun waktu yang telah ditetapkan. Itu tadi karena poin yang ke-8 ya belum Pak Budi jelaskan, ya belum saya jelaskan terkait dengan keunggulan dan kelemahannya. Itu bonus, silakan dikerjakan. Baik, saya kira demikian. Terima kasih atas waktunya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.